Cukup ya? Masih satu, Ustaz. Ya, dari brosur masih satu. Masih satu, ayo. Pada halaman 2 ini di surat Al-Hujurat ayat 1 dan 2 langsung ke pertanyaan. Apakah seorang istri yang memaksa kehendaknya kepada suami kemudian meninggikan suaranya atau berbicara dengan keras atau bahkan berani kepada suaminya, ini akan mengakibatkan hapus pahala amal si istri itu, Ustaz? Ini tadi kepada Rasulullah, ya. Suamimu kan bukan Rasul kan? Bukan Rasul. Kadangkala memang perlu berani kepada suami itu. Ya. Ya. Jadi jangan kalah bener tunduk saja, jangan. Jangan. Pernah dalam satu riwayat Umar bin Khattab, khalifah loh tuh, Umar bin Khattab. Ketika itu istrinya berbicara macam-macam, setengahnya marah pada Umar. Tapi Umar diam saja. Ditegur oleh sahabat yang lain. Ya Amirul Mukminin, kenapa istrimu marah-marah kamu diam saja? Apa kata Umar? Itu hak dia. Memang saya berbuat salah ya, perlu dimarahi dia, ya dia punya hak dia. Tapi marahnya istrinya Umar bin Khattab tidak seperti istri kita, nyandak moto, nyandak ya, nyandak isine kepala barang dicandak. Kadang-kadang utekmu piye? Matamu nang endi? Itu kan istri-istri kita. Cuma enggak, artinya dia mempunyai hak untuk berbicara. Jadi kalau memang suaminya berbuat salah, berbuat keliru, ditegur. Kalau ditegur dengan baik, tidak mau surut, kalau perlu dengan keras. Yang keras. Biar menurut kata-kata yang membekas gitu loh. Keras tapi juga sopan. Karena orang Islam kan tidak boleh berkata yang jelek, falyakul khairon. Walaupun keras tapi dengan kata-kata yang baik, mudah-mudahan menyentuh hatinya. Tapi kalau memang suaminya tidak perlu dengan kata-kata keras, ya cukup dengan kata-kata yang lembut, ditaati suami itu. Karena Nabi kita mengatakan, andai kata manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, aku perintahkan istri-istri itu sujud pada suaminya. Begitu ketaatan seorang istri kepada suami di dalam aturan Islam. Andai kata boleh sujud itu sujud, karena tidak boleh. Nah, sujud itu maksud lambang ketaatan. Sebaliknya juga begitu, suami terhadap istri. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu kepada keluargamu. Saya Nabi orang yang paling baik pada keluarga. Nabi itu memanggil istrinya pun dengan sebutan yang menyenangkan. Aisyah itu namanya Aisyah, panggilannya Humaira, panggilan yang menyanjung. Humaira artinya si merah delima. Konon dalam riwayatnya katanya Aisyah itu orangnya kecil, pipinya itu kemerah-merahan itu, maka panggilannya si merah delima. Kalau kita kan tidak manggil istri karena irangnya teng tunteng. Tawisnya tunteng cara tunteng. Ya. Karena istrinya apa itu gemuk dipanggil brot gembrot. Nah, itu tidak baik. Maka suami kepada istri paling menyayangi, istri pada suami ya begitu. Kalau memang harus mengatakan kata-kata yang keras karena meluruskan suatu kebenaran tadi, suatu kesalahan diluruskan, boleh saja, tapi jangan menghilangkan kesopanan. Enggak apa-apa. Kadang suami-suami ya ada yang dablek ya ada kok. Wis cetha salah nu nek dilekke wong wedok ngertine apa kowe lho. Padahal jelas salah. Wisine nggon HP niki SMS-an sayang-sayangan mesra-mesranan karo wanita lain. Dilekke iki ya marah malah. Ngertine apa kowe? Wis ora usah ngurus jasa mbukai HP-ku. Nah, itu kan enggak baik. Betulnya pelurusan itu. Kurang apa? Kamu ngomong sama saya enggak pernah pakai sayang. Bareng wanita lain kok kamu sayang-sayang. Nah, itu kan enggak baik itu. Nah, maka diluruskan. Kalau nekat kalau agak suara keras, ingatkan dengan ayat Allah. Itu takrobuz zina itu, gitu loh. Takrobuz zina.
Wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Perbuatan pendekatan kepada zina itu perbuatan keji dan jalan yang jelek. Nah, gitu. Cukup ya? Ini menyambung tentang ketaatan istri kepada suami tadi. Saya seorang perawat. Sebelum jadi perawat, dulu saya disumpah jabatan yang di dalamnya terdapat kalimat lebih mementingkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Sedangkan saya adalah seorang istri dan ibu dari 2 orang anak yang menurut tuntunan seorang istri harus taat dan patuh kepada suaminya dan harus dapat membimbing anaknya ke jalan yang lurus dan menjadikan mereka soleh dan solihah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan sumpah jabatan tadi dan tanggung jawab saya kepada suami dan anak-anak saya, manakah yang harus saya dahulukan? Mohon petunjuk dari Al-Ustaz. Jadi mendidik anak taat pada suami itu bukan perintah jabatan, itu perintah Allah dan perintah Rasulullah. Gitu. Kamu sebagai bidan sumpah jabatan tadi artinya kalau memang ada pasien yang saat itu membutuhkan perawatanmu, ada orang yang mau melahirkan, harus diutamakan itu. Ya. Harus diutamakan. Sebab orang yang mau melahirkan itu tidak boleh disemayani. Ya dah? Mesti datang kamu kepada bidan, "Oh saiki aku lagi dikongon bojoku kan gorengke tempe sik." Enteni lah. Nah betul dah. Nah, insyaallah itu tidak diatur, tidak bertentangan, itu bisa diatur. Dan suaminya pun memahami kalau pekerjaanmu sebagai seorang bidan. Tugasnya bidan itu melayani orang mau melahirkan. Orang melahirkan itu sewaktu-waktu kadang-kala. Jam 1 bengi didodok. Ya, padahal jam 1 bengi kamu sedang tidur sama suamimu. Anek dodokan bener enten badhe melahirkan lah harus ditinggal itu. Ya. Gimana? Menulung itu saudara. Nah, sedang orang melahirkan kan tidak setiap saat. Ya, untuk tidur bersama suamimu lain waktu bisa orang bedino ngurus yang melahirkan tidak. Ya, padahal pas suamimu ngajak tidur, Mas kene pasien anak lahir kayak gini. Ya, sesuk we ya lah gitu dah. Bisa. Atau nanti tak urusannya biar lahir dulu lah gitu. Artinya dengan ikhlas, karena suaminya mesti tahu pekerjaan bidan itu seperti itu. Nah, sehingga itu bisa diatur waktu itu. Ya, taat pada suami dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya juga dilaksanakan. Kemudian menolong orang karena melahirkan sebagai profesinya juga bisa dilaksanakan. Kedua-duanya bisa berjalan dengan baik. Tapi jangan mengabaikan anaknya. Memang anak perlu pendidikan. Ya. Jadi seperti doanya supaya menjadi anak yang soleh atau solihah harus dididik sejak sedini mungkin. Ya, kalau tidak sedini mungkin dididik, nanti gede jadi itu pelajar arisan tadi. Karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya itu. Maka Nabi kita mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawitanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Manusia lahir, bayi lahir itu dalam keadaan bersih, siap beragama tauhid. Setelah dewasa kok jadi Yahudi, apa jadi Nasrani, apa jadi Majusi, itu kedua orang tuanya ikut andil. Maka itu dididik sejak kecil, umur 7 tahun biasakan untuk sholat. 10 tahun tidak mau sholat digebuk. Karena pendidikannya agak lebih keraskan lagi tentang sholat. Nah, kalau sudah itu tadi yang pelajar arisan itu tentu itu meninggalkan sholat. Arisan pelacur kan ya, mesti wis salate lali nuruti syahwat sudah. Maka mesti jadi generasi yang sesat fasaufa yalqona ghayya.